Aku lihat jelas mama lagi ngamuk, ngancurin barang sambil ngelilit kabel stop kontak di lehernya. Mama diserang. Mama dinikahin sama 40 jin. Tapi cara dia ruqyah bikin kita kecewa. Karena mama ditendang dan dipukul berkali-kali. Dia bilang kalau yang dia siksa itu jin di dalam tubuh mama. Mama udah gak sanggup. Mama mau pergi dari dunia. Jaga diri baik-baik ya. Di posisi pasrah panik takut gemeter, gua ngerasa ada tangan yang sangat dingin nyentuh ke leher gua dari belakang. Gak tahu kenapa gua mastiin lagi ngeliat spion tengah. Dan sumpah, dengan jelas gua ngeliat ada sosok duduk di kursi belakang gua. Wajahnya hancur kayak hitam gitu bang. Yang gue ingat ada kayak titik putih menggantung kayak mata mungkin ya mau copot nih. Dan dia seolah menatap gue. Lalu ada suara bisikan tepat banget di samping kuping kiri gue. Suaranya serak, kayak orang yang tenggorokannya udah hancur. Mampir dulu ya sini. Wah, gila. Dia tahu nama gue. Di situ gue makin histeris. Wah, ini salah satu pengalaman traumatis pas nyetir ya. Karena udah mengancam keselamatan gitu, udah mengancam nyawa. Panggawa parawanggati sajawandang kalawana bengke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, namo buddhaya. salam kebajikan. Selamat datang kembali di podcast Malam Kliwon episode 674. Selamat pagi, siang, sore, malam teman Kliwon dimanapun Anda berada. Sehat selalu, lancar rezekinya. Kemarin saya lupa di episode kemarin itu membangunkan teman-teman sahur. Nah, itu. Sahur. Ini berarti didengar pas Tanggal 8. weekend ya, hari Minggu nih berarti. Udah masuk minggu kedua puasa ya. Oh, Iya, 3. Minggu ketiga. Jatuhnya 3. Mau masuk minggu ketiga. Mau masuk minggu ketiga. Oke, semoga teman Kliwon yang mendengarkan selalu diberikan kelancaran dalam menjalankan ibadah puasa. Amin. Jangan lupa yang pengen jadi narasumber dan cerita di PMK, silakan langsung kontak nomor di bawah ini. Yes, dan terima kasih kemarin yang sudah hadir di Ngabuburor ya. Terima kasih banyak untuk supportnya teman-teman Keren. semua. As always. Ya, kita akan menjalankan rencana kita. Makanya kalau disuruh datang hadir. Jadi bisa tahu bocoran-bocoran terupdate. Itu dia. 2000 orang kemarin yang hadir ya. Amin. 2000. Kok amin? 2004 Iya, kalau nggak salah ya. 2004, 2006. Iya. Ya. Bagus. Oke. Gue tuh penasaran, ada nggak sih pendengar kita dari India? Atau Ada gitu. atau blasteran India? Pasti ada, nggak mungkin nggak ada. Dan gue pengen dapat cerita horor India. Nggak tahu, gue lagi pengen aja. Pasti menyeramkan, cuy. Kok iya beneran. Kita India tuh eksotik gitu ya. Oke, kita bacain cerita. Grr. Ayo. Ayo. Kita bikin itu ya. Grr. Sebelum ada ayo ada lo. Oke. Assalamualaikum, halo Bang Danu dan Bang Bimo serta jajaran kru Potmawon dan teman Kliwon semuanya. Kenali nama gue Fauzi. Oke, kayaknya langsung aja ya. Gue mau share salah satu kejadian yang paling traumatik yang pernah gue alamin sendiri di jalan tol Cipularang sekitar pertengahan tahun lalu. Kejadian ini benar-benar ngerubah pandangan gue soal dunia lain. Silakan dibagikan ke teman-teman penonton supaya jadi pengingat buat siapapun yang sering lewat tol malam-malam. Begini ceritanya. Waktu itu gue lagi bawa mobil sendirian dari arah Bandung menuju Jakarta karena ada barang di pusat yang harus gue jemput untuk ke lokasi kerja gue. Dan supir yang biasa antar jemput barang atau keperluan kantor tuh lagi cuti. Kondisinya udah lewat tengah malam, sekitar jam 1:30 pagi. Jalanan lagi sepi banget. Cuma ada 1-2 bus malam bahkan yang nyalip dengan kecepatan yang cukup tinggi. Awalnya semua biasa aja.
Sampai gua ngerasa hawa di dalam mobil tiba-tiba berubah jadi dingin yang gak wajar. Padahal AC udah gua kecilin ke paling rendah. Di situ hidung gua mulai nyium bau yang aneh banget. Kayak bau bangke yang udah busuk, yang nusuk banget ke hidung dan juga paru-paru tuh. Gue coba positive thinking. Mungkin itu bau dari luar atau dari tempat pembuangan sampah yang baunya kebawa angin. Tapi tiba-tiba setir mobil gue kerasa berat. Berat banget. Kayak ada beban ratusan kilo yang nahan gerakan gue. Gue lirik ke spion tengah buat mastiin kondisi belakang. Dan di situ jantung gue rasanya kayak copot. Di pantulan cermin itu gue lihat sekelebat ada kain putih lusuh di kursi baris kedua. Gue gak berani nengok ke belakang sama sekali setelah ngeliat itu. Mata gue tetap lurus ke depan, tapi air mata gue keluar sendiri karena saking takutnya. Pas gue lagi fokus-fokusnya doa dalam hati, tiba-tiba terdengar suara cakaran di atap mobil gue. Seret, seret. 3 kali tuh. Kayak ada sesuatu yang ngerayap di atas mobil gua pakai kuku yang tajam. Lalu ada suara bisikan tepat banget di samping kuping kiri gua. Suaranya serak, kayak orang yang tenggorokannya udah hancur. "Zi, mampir dulu ya sini." Wah, gila. Dia tahu nama gua. Di situ gua makin histeris. Gua coba injak gas dalam-dalam. Tapi anehnya, meskipun jarum speedometer udah nunjukin angka kurang lebih 120-an km per jam, gue ngerasa mobil gue kayak gak gerak sama sekali. Gue kayak terjebak di satu dimensi yang sama, dimana pohon-pohon di pinggir jalan itu aja yang gue lihat. Puncaknya, lampu kabin mobil tiba-tiba nyala mati secara brutal. Gak tahu kenapa gue mastiin lagi ngeliat spion tengah. Dan sumpah, dengan jelas gue ngeliat ada sosok duduk di kursi belakang gue. Wajahnya hancur kayak hitam gitu bang. Yang gue ingat ada kayak titik putih menggantung kayak mata mungkin ya mau copot nih. Dan dia seolah menatap gue. Dia gak bicara, tapi dia mulai niruin gerakan gue nyetir. Kalau gue megang setir ke kanan, dia ikut gerakin tangannya ke kanan. Tiba-tiba, cudar! Mesin kayak mau mati-matian gitu tuh bang. Ada suara kayak gitu. Pas dirasa udah gak beres sama nih mobil gue akhirnya pinggirin ke bahu jalan tol. Gue terjebak di tengah kegelapan tol yang sunyi banget. Gue cuma bisa nunduk di atas setir sambil terus-terusan doa ayat kursi dan doa pendek yang lainnya. Di posisi pasrah panik takut gemeter, gue ngerasa ada tangan yang sangat dingin nyentuh ke leher gue dari belakang. Mungkin saking kagetnya kali gue ya bang ya. Gue gak sadar di situ. Pas gue sadar matahari udah mulai terbit. Gue dibangunin sama petugas patroli yang ngetuk kaca mobil gue. Pas gue turun buat cek kondisi mobil, petugas itu nanya dengan muka bingung. "Mas, tadi malam sempat dorong-dorong mobil?" Langsung gue jawab, "Enggak pak." Terus lanjut petugas patroli bilang, "Oh, soalnya itu mas, di kaca belakang kayak bekas telapak tangan itu tuh mas." Gue diem 1000 bahasa. Pas gue cek sendiri, beneran ada bekas telapak tangan berlumpur di seluruh kaca bagian luar mobil gue. Padahal gue jelas-jelas jalan sendirian. Anjir. Sampai sekarang kalau harus lewat tol itu lagi, gue lebih milih berangkat siang atau cari barengan. Gue gak mau lagi ngalamin disapa atau diusilin lagi. Makasih abang-abang sudah mau bacain cerita gue. Sampai sekarang mau di jalan tol atau dimanapun, ya khususnya di tol manapun, kalau posisi sendiri pas malam, gue nyetir tuh gue pilih pasang musik DJ TikTok katanya. Wah, sekenceng-kencengnya dah kenceng. Bodoh amat dibilang Nora alay sama mobil lain. Yang penting gue ngerasa rame pas lagi nyetir. Sekian, terima kasih. Sukses terus buat PMK dan makin banyak proyek-proyek seru. amin. Wah, ini salah satu pengalaman traumatis pas nyetir ya. Karena udah mengancam keselamatan gitu, udah mengancam nyawa. Tadi diceritain gak sih kilometer berapa? Enggak ya? Enggak disebut ya kilometer ya? Enggak. Asli ini bahaya banget ya.
kayak ada intensi untuk mencelakakan gitu dari si makhluk gaib ini. Nggak cuma iseng doang gangguin. Tapi biasanya memang kalau di tol itu kan memang kayak mau mencelakakan kan, apalagi di tol tersebut ya. Yang banyak kisahnya Yang gitu banyak ya. kisahnya gitu. Iya. Tapi sosok yang dia lihat tuh satu berarti. Satu. Yang di jok belakang itu. Iya. Yang di atas ada berarti, tapi Suaranya doang. nggak tahu apakah sosok yang sama atau bukan gitu. Iya, suara-suaranya aja. Sama yang manggil dia kan, sini dulu bentar. Oh iya, Gitu. ada yang manggil juga. Terus sosok yang di belakang itu menirukan gerakan si masnya. Ih. Nih ya, gua kasih tahu nih. Kalau misalnya ada setan yang bisa begitu. Lah, mah enak banget. Niruin. Wah, gua mah tahu kan, paham gua gimana. Lu niruin gua lu. Gimana? Mendingan turun kalau kata gua mah daripada niruin gua nyesel lu. Daripada malu sendiri. Iya, daripada malu sendiri lu. Ayo, ini gua tawarin nih. Mau niruin gua apa kagak? Kalau mau godain yang lain, nggak usah niruin gitu. Salah lawan lu. Kalau ketemu gua mah gua giniin. Iya, hilang jempolnya. Hilang jempolnya Kan dia panik mana? tuh. Jempol gua mana? Goblok. Atau gini. Kok nggak bunyi sih? Dulu bunyi. Gitu tuh Kok bunyi bunyinya sih, tuh. Dulu bunyinya. Kok udah nggak bunyi sih? Wuk, kayak gua ketemu di Medan. Nah itu dia. Hah? Iya, kayak gua ketemu di Medan. Yang gua kasih duit. Anak kecil. Anak kecil. Peniru sirine. Iya, bener sirine. Wuk wuk. Lu tiruin dah. Malu sendiri tuh hantu. Ya. Udah mata lo mau copot lu. Iya, kata dia. Wak-wuk lu. Kata dia, orang bego. Ayo tiruin. Nah, Wuk. ngikut dia. Goblok. Tolol. Goblok. Embu. Embu. Aduh. Rame nih. Rame. Aduh. Hiburan Aduh banget tuh. sih kalau ada yang berani niru-niruin kita ya. Iya. Bumbu. Lah, ngapain? Lalu tuh kita kerjain Apa? tongkat, kontak, tongkol lah. Tongkat Ali. Tongkat Ali Keluar lah. lagi. Iya, kita tiruin makin cepet. Iya, lo. Masih kegocek dia. Lagi Hantu niru-niruin. bodoh. Hantu bodoh. Tadi bapak-bapaknya juga begitu tuh. Apa? Mas tadi malam syuting Titanic. Kenapa tuh? Oh iya, bekas tangan di kaca. Mas, semalam ketemu sama Ros. Dingin sih Cipulang. Tapi nggak gini juga, Mas. Tapi gak gini juga dong. Banyak ceplakan tangan. Banyak deplakan tangan begini, seru bener kayaknya. Mas, semalam Mas dorong saya. Hai. Lah, enggak Pak. Ini lihat. Lihat itu. Oh. Banyak deplakan tangan saya. Tangan emas di saya. Dorong saya. Masa di Salah. malam dorong saya. Oke. Terima kasih ya. Siapa namanya? Zikri tadi siapa? Zirkzi. Siapa sih? Razi. Oh, Razi. Kok Razi? Tadi Zi. Fauzi. Oh, Fauzi. Mungkin Zirkzi. Panggilannya Oji nih. Ya pasti. Nggak mungkin panggilannya Fau, nggak mungkin. Ada nggak yang namanya Fauzi panggilannya Fau? Nggak ada. Fauzi panggilannya Anwar gitu kan nggak mungkin. Kok nyebrang? Cerita kedua, halo Bang Bimo, Bang Danu, namaku Nara. Aku mau cerita pengalamanku tahun 2018. Aku mau kasih tahu kalau cerita ini sangat panjang. Berawal dari mamaku yang dalam sehari itu bisa puluhan kali kesurupan. Tapi dalam waktu yang singkat, mama bisa sadar tanpa dibantu siapapun. Aku kasih tahu soal mama, aku dan kakakku dulu ya, sebelum masuk lebih dalam ke cerita. Kita bisa dibilang cukup kuat untuk nanggepin hal kayak gitu. Karena tahun 2015, kakak pernah dapat kiriman santet dari mantan pacarnya. Dan karena kejadian itu, kita banyak belajar cara untuk ngurus hal-hal berbau mistis lainnya.
Setiap mama kesurupan, aku selalu ajak ngobrol dan tanya beberapa hal ke makhluk yang ada di dalam tubuh mama. Makhluk ini ngaku sudah ikut mama dari mama bayi. Makhluk ini tahu banyak tentang mama, keluarga besarku. Bahkan makhluk ini tahu hal tentangku yang mama pun sebenarnya nggak tahu. Hari demi hari berjalan dan kondisi mama semakin buruk. Aku dan kakak sadar kalau ini udah nggak beres. Karena dalam satu kali kesurupan, bisa ada 3-5 makhluk yang masuk. Dari makhluk yang ada dari mama kecil, berubah ke makhluk yang suaranya berat, makhluk yang selalu nangis, anak kecil yang suka lari. Dan yang paling parah, ada makhluk yang ngelukain mama dan orang di sekitarnya. Bahkan mau mama mati. Dari situ kita mulai jaga mama lebih serius. Kita gak pernah biarin mama kesurupan sekalipun. Kalaupun mama kesurupan, pasti kita bantu sadarin secepatnya. Singkat cerita, sampailah ke puncak pertama dari kejadian ini. Waktu pulang sekolah, aku lihat mama di tengah ruang TV dengan posisi tiduran persis seperti mayat. Badannya dingin, kaku, dan tangannya ada di depan perut. Saat itu mama minta seluruh keluarga kumpul di sekeliling dia. Mama bilang ke kita, "Mama udah gak sanggup. Mama mau pergi dari dunia. Jaga diri baik-baik ya." Sontak semua orang yang ada di situ nangis. Tapi aku dan kakak sadar ini bukan mama. Karena suaranya berat, kayak suara bapak-bapak perokok. Aku langsung bilang ke kakak, "Kak, ini bukan mama." Kakak mengiyakan omonganku dan langsung menghajar mama dengan ayat-ayat ruqyah yang sudah pernah kita pelajari. Waktu kakak bacain ayat ruqyah, badan mama yang tadinya kaku langsung berdiri dan ngamuk sejadi-jadinya. Kurang lebih 30 menit kita bacain ayat ruqyah, akhirnya mama sadar 100%. 31 Januari 2018, sekitar jam 10 malam, mama hilang. Mama kabur dalam keadaan 100% kesurupan. Begini cerita awalnya. Pagi hari sebelum mama hilang, aku sekolah diantar papa seperti biasa. Pas aku berangkat, mama dan kakak masih tidur dan gak ada keanehan apapun. Waktu kakak kebangun, dia lihat 50% barang di rumah udah gak ada. Kakak pikir kita habis kerampokan. Kakak kaget karena mama udah gak ada dan langsung cek ke depan rumah. Ternyata mama ada di depan, lagi bagiin semua barang yang ada di rumah ke siapapun yang lewat. Dengan mata tertutup, mama bopong kulkas 2 pintu beserta isinya ke depan rumah. Itu hal yang sama sekali gak mungkin bisa mama lakukan. Dan lagi-lagi mama kesurupan. Kali ini agak beda. Bukan lagi ngamuk, tapi bagi-bagi barang yang dia anggap bukan miliknya. Padahal semua barang di rumah tuh ya punya mama. Ngelihat hal itu, 2 kakakku bagi tugas. Satu nyelamatin barang yang sudah ada di depan, kayak TV, radio, pakaian. Dan kakakku yang satunya berusaha buat mama sadar. Pas aku pulang sekolah, aku lihat ruang tamu udah kayak kapal pecah. Dan hawa rumahku berubah jadi lembab dan mencekam. Aku ngerasa banyak orang lagi merhatiin aku, padahal aku sendirian. Mama, papa, dan kakakku semuanya ada di masjid yang gak jauh dari rumah. Mereka di sana karena mama belum berhenti kesurupan dan ngamuk. Yang ada di pandangan mama, rumahku itu kayak neraka yang penuh api dan banyak makhluk yang mau nyerang mama. Jadi mama gak mau masuk rumah dan kabur ke masjid. Dalam keadaan kesurupan itu juga, mama sering ngobrol sambil natap langit. Ada 2 nama yang selalu dia sebut, Arsi dan Robi. Banyak obrolan mama dengan 2 makhluk itu. Makhluk ini juga banyak merintahin mama hal-hal yang aneh. Salah satunya mama pernah disuruh. Dalam keadaan itu juga, mama selalu minta diantar ke rumah salah satu ustadz yang cukup dikenal dengan sebutan pakar ruqyah syariah. Kita sebut saja Ustadz A. Tapi kita gak pernah nurutin dengan alasan jauh. Dan kita pikir itu permintaan makhluk yang ada di dalam tubuh mama. Di masjid ini, mama hampir kabur. Dia lari ke jalan raya dan cari taksi untuk diantar ke Cibubur. Tapi untungnya masih bisa dikejar sama kakak. Kakak nahan badan mama yang tenaganya lebih kuat dari tenaga pria dewasa. Karena mama terus berontak minta ke Cibubur, akhirnya kakak bawa mama pergi. Tapi tujuannya bukan ke Cibubur.
melainkan ke rumah rekan Ustadz A. Kita sebut aja Ustadz Bayu lah ya, sesama peruqyah nih. Oh. Karena rumah Ustadz Bayu ada di dalam gang, sempit dan kondisi mama terus teriak. Alhasil kita taruh mama di masjid dekat rumah Ustadz Bayu karena nggak mau ganggu warga yang ada di sana. Ustadz Bayu beberapa kali bantu meruqyah mama, tapi nggak ada hasil sama sekali. Makhluk itu semakin marah dan terus minta ke rumah Ustadz A. Entah tiba-tiba ada celah kita lengah karena agak sibuk cari bantuan lain. Mama lari dari masjid itu dan hilang entah kemana. Mama kabur dalam keadaan 100% kesurupan, cuma pakai gamis syar'i dan gak pakai sendal. Waktu aku panik cari mama di sekitar masjid, aku malah nemu pelang nama jalan. Tulisannya Jalan Nilam Raya. FYI, nama mamaku Nilam juga. Aku yakin gak ada yang kebetulan di dunia ini. Aku makin bingung karena mama hilang di jalan yang sama kayak namanya. Mama hilang sekitar jam 11 malam. Aku sekeluarga coba cari mama sampai jam 3 pagi, tapi gak ada hasil. Akhirnya kita pulang dan buat laporan polisi. Hari berikutnya kita cari mama dan kita ingat mama selalu minta diantar ke Cibubur. Kita putusin cari ke sana. By the way, sebelum kejadian ini, kita sudah tahu rumah Ustadz A di mana. Dalam perjalanan, kakak ngeliat ada yang mirip mama. Kakak langsung cek orang itu dan bener, itu mama. Keadaannya lusuh dan lagi tidur di depan ruko. Pas mama sadar kalau kakak ada di situ, dia langsung marah, ngamuk dan usaha lari lagi. Kakak ajak mama naik ke mobil tapi dia nggak mau. Akhirnya kakak ngikutin kemana mama pergi, sambil dibuntuti aku dan papa di mobil. Akhirnya kita sampai di rumah Ustadz A. Kami nunggu dari pagi sampai sekitar jam 7 malam. Karena hari itu Ustadz ada acara di luar Cibubur. Saat Ustadz itu datang dan nanya ada apa, kita ceritain semua kejadian dari awal hingga akhir. Kita dipersilakan masuk dan dia coba ruqyah mama. Tapi cara dia ruqyah bikin kita kecewa. Karena mama ditendang dan dipukul berkali-kali. Dia bilang kalau yang dia siksa itu jin di dalam tubuh mama. Tapi siapa yang tega ngelihat ibu dan istrinya disiksa seperti itu? Karena caranya juga gak membuahkan hasil dan makhluk itu masih terus di tubuh mama, akhirnya dia nyuruh kita pergi dari rumahnya. Dalam keadaan kesal, kecewa, sedih dan marah gitu ya, dengan berat hati kita pergi dari rumah itu. Dan mama kita paksa untuk naik ke mobil. Di perjalanan pulang, banyak kejadian yang gila nih. Posisi mama duduk di kursi tengah sama kakak, dan papa nyetir. Sering banget mama nyekik papa dari belakang. Untungnya papa masih bisa fokus nyetir. Mama juga masih terus berontak. Syukurnya keluarga kita selamat sampai di rumah. Sampai di rumah, keadaan mama 50% sadar, 50% kesurupan. Aku ajak sholat mau, tapi mama lupa cara wudhu dan lupa semua bacaan, bahkan gerakan sholat. Mama juga masih terus ngobrol sama Arsi dan Robi. Pas mama tenang, aku coba ngedekat dan nanya, "Mah, kenapa bisa ada di Cibubur? Mama naik apa ke sana dari Jakarta?" Mama jawab, "Mama dari masjid kabur nyari taksi. Mama bilang ke sopirnya cepet jalan karena lagi dikejar perampok. Kata sopirnya, lapor polisi aja bu. Kata mama, gak usah pak, kita jalan ke rumah saudara saya di Cibubur. Di tengah tol mama sadar gak punya uang buat bayar. Mama minta sopir berhenti, tapi sopirnya bilang, kita di tengah tol bu, gak bisa berhenti. Karena sopirnya gak mau berhenti, akhirnya mama lompat dari mobil keluar. Mama jalan kaki ke sana kemari di tol sambil minta petunjuk dari Allah. Mama bingung ada di mana. Aku tanya lagi, kalau mama sadar, kenapa mama nggak pulang dan minta tolong aja? Mama sadar, tapi badan mama ada yang gerakin dek. Mama mau minta tolong ke orang, mama hadang banyak truk di tol buat bantu mama, tapi mereka berhenti, abis itu lanjut jalan lagi. Di situ mama berani banget lari-larian di tol. Mama kecapean
dan mama nangis. Akhirnya mama duduk di pinggir tol terus minta petunjuk. Pagi-pagi mama keluar tol. Ada 2 cowok yang mau jahatin mama. Tapi karena di badan mama ada jin galak, orangnya takut. Mama tidur di pinggir jalan, tidur di ruko. Itu cerita dari mama. Malam itu kita mutusin untuk tidur bareng di satu kamar. Awalnya semua baik-baik aja. Tapi di tengah malam mama mulai aneh. Dia mau buka baju, terus angkat kaki ke tembok, sampai posisinya kepala tuh di kaki. Dia juga ngerangkak. Karena itu kita semua gak tidur. Dan mama juga gak tidur. Dalam keadaan itu, setiap mama ngelihat papa, pasti mama benci banget sama papa dan pengen ngelukain papa terus. Karena kondisi mama makin parah kalau ngeliat papa, akhirnya papa mutusin nginep di rumah ibunya. Dengan harapan kalau dia pergi, mungkin mama akan kembali normal. Tersisa aku dan 2 kakakku di rumah. Hari-hari terus jalan dengan keadaan yang makin parah. Kita bertiga perempuan yang harus jaga mama dengan sekuat tenaga. Jam 2 pagi mama bilang ke kakak mau buang air kecil. Sampai di kamar mandi, mama minta ambilin anduk karena dia mau mandi. Tanpa curiga, kakakku ambil anduk dan mama sendiri di kamar mandi. Dia langsung kesurupan lagi dan langsung mengunci diri. Makhluk di tubuh mama mengelabui kita supaya mama sendirian. Untungnya kamar mandiku temboknya gak full sampai atap. Jadi kakak bisa naik ke wastafel buat ngeliat mama. Di situ kakak lihat jelas mama tuh nangis dan minta tolong. Dia bilang, "Kak, tolongin mama. Buka pintunya. Mama diserang. Mama dinikahin sama 40 jin." Aku rasa di situ mama setengah sadar. Keadaannya basah, gak pakai baju, dan ngamuk sampai ngancurin semua barang yang ada di kamar mandi pakai badannya sendiri. Badannya biru, memar, dan berdarah karena kena pecahan barang. Mama juga bilang, tubuh mama dikontrol jin. Akhirnya kakak punya ide buat buka pintunya dengan cara dicongkel pakai ujung sapu. Karena kuncinya pakai kunci slot, jadi bisa digeser pakai ujung sapu. Untungnya cara itu berhasil. Kejadian ekstrim belum selesai sampai situ aja. Makhluk yang ada di dalam tubuh mama bikin mama takut ngeliat anaknya. Semakin sering mama ngancurin barang pakai badannya. Dia pernah ngancurin kipas angin pakai kepalanya. Yang lebih parah, mama sempat gak kekontrol sama kita dan ngurung diri di kamar. Kita panik dan berusaha dobrak pintu. Karena pintu itu cuma triplek, kita bisa ngintip sedikit sebelum pintunya berhasil didobrak. Aku lihat jelas mama lagi ngamuk, ngancurin barang sambil ngelilit kabel stop kontak di lehernya. Mama juga gak pakai baju sama sekali. Akhirnya kita berhasil dobrak pintu kamar sampai pintunya hancur. Kita langsung ngelepasin kabel dan ngejauhinnya dari mama. Di situ mama makin ngamuk karena kita berhasil nyelamatin dia. Di saat yang bersamaan, mama kayaknya agak sadar dan meluk kita. Terus yang ada di pandangan mama, di sebelah kiri dia itu ada api neraka. Di bawah kasur juga ada api. Jadi mama minta anaknya untuk terus ada di belakang tangan kanan dia, karena dia gak mau anaknya kena api neraka. Dia mau ngelindungin anaknya dari api itu. Selama kejadian yang berlangsung hampir sebulan, badan mama jadi kurus karena makannya cuma sesuap-sesuap aja. Aku sama kakak juga berat badannya turun drastis. Pernah juga kita bangun tidur dan mama tiba-tiba ngamuk lebih parah dari biasanya. Kakakku megang tangan kanan, kakak yang satu lagi megang tangan kiri, dan aku megang kakinya. Karena tenaganya benar-benar kuat, akhirnya dia berhasil ngeraih rambutku dan langsung jambak sekuat tenaganya. Sampai kakakku bilang kulit kepalaku udah ngeluarin darah karena kencangnya tarikan itu. Di situ kakakku nangis-nangis sambil mohon ke mama supaya lepas tarikannya. Aku juga nangis karena sakit banget dijambak sama makhluk yang ada dalam tubuh mama itu. Kita sudah minta bantuan keluarga dan tetangga buat cari ustadz atau siapapun yang bisa bantu lah. Tapi semua orang yang datang selalu bilang gak kuat karena jinnya tuh ada 40 lebih.
Karena mama terus kayak gitu dan kita bertiga udah gak sanggup, akhirnya kita mutusin untuk pindahin mama dari rumah ke rumah nenek. Karena di rumah nenek lebih rame. Awal masuk rumah nenek, mama senang banget karena dia lihat banyak ponakan kumpul. Dan adik kakaknya juga di situ. Tapi beberapa jam kemudian dia ngamuk lagi kayak di rumah. Dia mau ngelukain semua orang dan tetap pengen sendiri. Setiap orang yang masuk ke kamar dan ngelihat mama selalu diludahin. Bahkan di sana mama sampai buang air besar dan buang air kecil di kasur. Karena rumah nenek rame, kita bisa jaga mama gantian. Kita datengin lagi banyak ustadz, sampai ke orang pinter. Tapi setiap yang datang penjelasannya beda-beda. Ada yang bilang dibuat orang, ada juga yang bilang karena disukain jin. Dan itu bikin kita bingung harus percaya yang mana. Kita sekeluarga tidur gantian dan selalu was-was. Beberapa kali kita kewalahan sama tenaga mama yang besar banget. Waktu demi waktu berjalan sampai salah satu saudaraku nyaranin mama disuntik penenang aja. Soalnya mama gak tidur dan selalu ngamuk. Mama juga gak mau makan sama sekali. Akhirnya papa dan saudaraku pergi ke klinik atau dokter buat nyari suntikan penenang. Tapi gak bisa. Karena suntik penenang ini cuma bisa dilakukan dalam pengawasan dokter. Salah satu tanteku sempat nyaranin mama dibawa ke RSJ Grogol. Karena pasti di sana ada obat penenang. Aku benar-benar hancur dan gak terima. Aku marah ke tanteku sambil nangis dan teriak, "Mama itu gak gila ya, jangan dibawa ke RSJ." Pas aku bilang gitu, mereka diem aja, karena mereka pasti paham perasaan aku. Di pikiranku RSJ itu kayak di film-film. Ya banyak orang berantakan sambil teriak-teriak, "Di mana anakku?" gitu-gitulah. Tapi akhirnya ada omku yang nyaranin ke RSJ lain yang lebih tenang. Keluargaku akhirnya mengiyakan saran om. Keesokan harinya mama dibawa ke RSJ Amino di Rumah Sakit Gatot Subroto. Waktu sampai di rumah sakit, mama diikat di kasur supaya bisa dikasih penenang. Selama seminggu mama gak boleh ditengok. Karena menurut dokter, mama marah kalau ngeliat keluarganya. Meskipun begitu, aku tetap sempetin datang ke RS buat sekedar ngintip keadaan mama. Aku lihat mama masih sering ngomong sama Arsi dan Robi. Bahkan dalam keadaan gak sadar, dia ngobrol sama Ustadz A. Padahal dia di kamar sendirian. Mama juga bertingkah aneh di sana. Dia gak mau ada di kamar karena yang dia lihat, kamar RSJ itu penuh makhluk aneh dan banyak api. Jadi mama minta tidur di depan kamarnya. Lebih tepatnya di lorong RSJ. Mama divonis mengidap penyakit skizofrenia. Dokter juga bilang kemungkinan sembuhnya kecil. Ada kemungkinan sembuh, tapi bisa sampai 10 tahun lagi. Setelah 1 minggu mama di RSJ, akhirnya mama dibolehin pulang karena sudah lebih tenang. Tapi sampai di rumah, kejadian yang sama masih terulang. Akhirnya mama masuk RSJ lagi untuk kedua kalinya. Di perawatan kedua, mama terlihat lebih tenang dibanding awal masuk RSJ. Keluarga tetap bantu doa dari jarak jauh, berharap mama dapat kesembuhan yang total. Alhamdulillah, perlahan-lahan mama mulai pulih dan bisa pulang ke rumah. Di rumah, mama udah gak pernah ngamuk atau ngelakuin hal-hal ekstrim lagi. Mama bener-bener tenang. Tapi pandangannya masih sering kosong dan gak fokus. Diajak ngobrol juga responnya lambat. Selama berbulan-bulan, mama menjalani terapi. Akhirnya mama pulih. Bahkan dokter yang menangani mama bingung. Karena waktu kontrol, dokter bilang mama sembuh dan penyakit skizofrenia yang dialami mama itu gak ada. Karena penderita penyakit itu tuh gak sembuh. Tapi mama bisa sembuh dalam hitungan bulan. Alhamdulillah banget. Saat ini mama sudah sembuh total dan kembali seperti dulu lagi. Semua itu berkat doa yang kita lantunkan dan usaha seluruh keluarga. Dan yang paling utama atas izin Allah. Sejak kejadian tahun 2015 dan 2018 di rumah itu, rumahku jadi angker dan sering ada gangguan. Kita akhirnya mutusin buat pindah rumah. Pada dasarnya rumah itu memang sudah serem. Dari orang-orang yang bisa lihat, mereka sering ngelihat makhluk aneh di rumahku. Banyak juga yang ngirim hal-hal aneh ke rumah itu.
Karena di tahun 2015 kakakku juga disantet oleh mantan pacarnya dan kirimannya ke rumah. Sejak 2019 rumah itu kosong dan terbengkalai. Sejak itu juga banyak yang bilang lihat penampakan di sana. Bahkan lihat keluargaku di rumah itu, padahal kita sudah pindah. Sekian ceritaku yang super panjang ini. Maaf kalau ada typo. Terima kasih. Oh, panjang ya. Panjang, Pak. Tapi lebih ke ini ya. Sebenarnya banyak kejadian-kejadian kayak gini gitu. Nggak 1-2 kali gue dengar. Bahkan ada teman kuliah gue dulu, tapi ini bapaknya. Tapi beneran nggak ada ngarah ke Medis. bukan Apa? justru nggak ada ngarah ke spirit supranatural gitu, nggak ada arah ke magis lah malahan. Ini hampir penyakit gitu maksudnya. Ya entah itu namanya skizo atau gimana lah ya, gue nggak mau nge-labelin itu juga gitu. Cuman ya begitu, sering hilang. Nah tapi ya begitu juga tuh, maksudnya di jalan tapi nggak ketabrak gitu ya. Iya, dilalahnya Ini gitu. lari-lari di tol nyegat truk lu kayak anak STM apa? Maksudnya kayak begitu. Ya, kalau STM kan rame-rame gitu ya, sebasis masih kelihatan. Ini kan sendiri aja. Iya, di tol malam gitu. Terus lompat lagi dari taksi. Nah dari situ aja kan kayak mungkin jalan pelan kali ya. Karena lo di tol Di pak, tol. lompat dari mobil itu Liau. gitu. Mungkin tadi bayangan gue ini melipir di pinggir jalan karena diajak ngobrol lagi, ada perdebatan gak mau Iya, karena diminta. turun, bla bla Iya, bla diminta bla. turun. Dia Lompat. lompat lah, keluar paksa lah intinya kayak gitu. Mencet segitiga. Mencet segitiga, Iya, bener. mencet Mencet segitiga. Oh iya gitu suaranya bener tuh. Gitu. GTA. Ya tapi ya jadi keluarganya pasti melelahkan Capek nih, gitu, coy, capek, pasti. gitu. Tapi kenapa nggak dari awal ke rumah sakit ya? Kan ada indikasi kejiwaan juga gitu ya. Kagak dong. Awalnya kan dibuka dengan begitu tadi ceritanya. Udah langsung ke arah magis kan. Ke arah yang bukan medis gitu maksudnya. Mereka ada di tahap itu dulu baru ke medis. Malah belakangan ya. Iya, perjalanannya tuh dengan segala macam pengalaman dan yang terjadi di keluarganya ke situ dulu. Nah, dan menarik nih gitu, skizo itu kan gua nggak tahu, maksudnya kayak apakah benar kayak orang kesurupan yang lo nggak kontrol diri lo sampai akhirnya bisa mikul kulkas 2 pintu. Itu kan nggak ada orang lain yang bisa selain Gondrong Aji pak. Dewi di mana Pak Dewi? Linda. Oh, itu Linda. Salah. Bang, mau nanya bang, Ya. ya, kenal yang namanya Linda bang? Linda Elsie. Linda anaknya mandor. Linda jahat. Mendingan gak usah kenal ya bang. Iya Linda, iya Linda. HP diambil, terus ditilep. Gitu totemnya lagi. Hilang HP orang yang nanya tuh selalu hilang sama Gondrong Aji. Yang lucu tuh lagi bawa ayunan, Lagi bawa mesin cuci, pompa, ayam. iya, lagi nyerokin Ikan. kobakan orang. Lagi nyolong mulu sini. Bang, Ditanya orang. kenal Linda. Ada konten kreator di Gondrong Aji. Kita follow. Yang kuntilanak. Anjing lu. Iya gitu. Tapi nah kalau kayak Gak tahu gini sih. Kalau itu gua nggak tahu. Cuma ya kalau lu nonton film Beautiful Mind kan, orang yang mengidap skizofrenia tuh suka memposisikan dirinya tuh dia sebagai apa gitu. Sering role play gitu. Jadi nggak ada kemungkinan dia bisa berubah-berubah kepribadian gitu loh. Cuman ini dasarnya Nggak memang tahu sih bukan gue. medis sih ya cerita ini ya. Jadi dan divalidasi sama banyaknya orang pinter dan ustadz yang datang gitu. Iya katanya ada 40 jin lebih. Jadinya Buset. akhirnya 2 kodi. Ada jin 2 kodi di badannya, gimana itu? akhirnya keluarganya percaya tuh.
Nah tapi ketika ke RSJ pun jangan kira percaya kalau itu skizo, kan bingung juga nih. Langkah apa yang harus diambil? Nggak tahu. Langkah apa? Langkah apa? Apa? Oh nggak ada apa-apa. Putri udah sehat. Sekarang mama sehat. Hantu apa? Jin apa? Jin apa? Tapi satu pesan kami ya, mendengar informasi dari cerita tadi itu, untuk bapak ibu yang membuka bukan ritual ya, membuka praktek ruqyah gitu, jangan gebukin dong. Jangan ditendangin dong. Hei, jangan ditendangin dong emak orang. Kok disepakin, emang bola blatter. Anjing juga lu. Habis itu diusir. Wow, sudah tidak mempan ini. Pulang kalian. Disepakin emak orang. Ditendang. Udah gila. Ini yang saya tendang bukan ibu Anda, Tapi jin yang di dalamnya. Lah gimana? Nah, itu kan yang memar tetap perut emak. Itu kan sama aja lo makan lontong nggak dikupas, terus lo bilang yang saya makan lontongnya, kan gitu. Tapi daunnya ngikut. Aduh. Wah gimana? Jangan dong, itu namanya penganiayaan. Gimana sih? Ditendangin emak orang. Emang lu tit Iya, gitu. emang. Ya, tolong Aduh. ya. Jangan ditendangin lah. Oke, terima kasih ceritanya buat teman-teman yang sudah berbagi pengalaman. Ya. Terima kasih juga yang sudah menonton dan mendengarkan. Kita ketemu lagi di episode berikutnya ya. Dadah.